NIM 25200028. Saya dari kelas PTIK 2A, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Teman-teman, pada video ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan sebelum kita masuk kepada video pembahasan, jika terdapat pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, adapun judul materi yang akan kita bahas pada video ini mengenai Control Unit. Control unit adalah bagian dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur atau pengendali semua peralatan komputer. Control unit juga mengatur kapan alat input menerima data, mengolah dan menampilkan proses serta hasil pengolahan data. Dengan demikian, semua perintah dapat dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antara satu perintah dengan perintah lainnya. Nah, secara umum, control unit ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali maupun kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Nah, kontrol unit dari sebuah prosesor memiliki dua peran penting. Yang pertama adalah control unit mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Yang kedua, control unit menghasilkan kontrol sinyal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Kontrol sinyal tersebut secara umum menyebabkan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, pembukaan atau penutupan dari gerbang-gerbang logika. Yang kedua, transfer data antara register-register. Yang ketiga, pengoperasian ALU. Nah, fungsi dasar kontrol unit ini terbagi dua. Yang pertama pengurutan dan yang kedua adalah eksekusi. Nah, pengurutan menyebabkan unit kontrol proses menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Nah, adapun fungsi dasar yang kedua, eksekusi, yaitu unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Nah, tugas kontrol unit. Adapun tugas dari kontrol unit ini yang pertama mengatur dan mengontrol peralatan dari input dan output. Yang kedua, mengambil perintah-perintah dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan aritmatika atau perbandingan. Yang kelima, logika serta mengawasi kerja. Dan yang keenam, menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Nah, kontrol unit ini memiliki proses 3 langkah. Yang pertama, menentukan elemen dasar prosesor. Yang kedua, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan kontrol unit agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Nah, teman-teman, jenis kontrol unit ini terbagi dua. Yang pertama, single cycle, yaitu proses di CPU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan step.
Dengan demikian, fungsi bolan masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcat saja. Nah, clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada dua bagian pada unit kontrol ini, yaitu proses mendekode opcat untuk mengelompokkan menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang N, dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Nah, jenis yang kedua, jenis kontrol unit yang kedua adalah multi-cycle. Nah, pada multi-cycle ini, unit kontrol lebih memiliki banyak fungsi dibandingkan dari yang pertama tadi. Dengan memperhatikan state dan opcat, fungsi bolan dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Jadi, akan terdapat banyak fungsi bolan dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada siklus ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcat memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi siklus selanjutnya. Nah, adapun cara kerja dari control unit, yaitu ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah ketika di instruksi diterima oleh CPU. Operation kode akan mengaktifkan urutan logik untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Satu eksekusi program terdiri dari beberapa instruction cycle yang menjadi komponen penyusun dari program tersebut. Sedangkan untuk setiap instruction cycle terdiri dari beberapa sub-cycle, seperti fetch cycle, indirect cycle, atau execute cycle, dan interrupt cycle. Setiap sub-cycle ini disusun dari beberapa perintah dasar yang disebut dengan micro-operation. Nah, operasi kontrol unit. Pada kontrol unit terdapat operasi yaitu siklus instruksi. Nah, instruksi merupakan bentuk dari pengeksekusian langkah-langkah kecil yang biasa disebut dengan siklus fetch, siklus eksekusi, siklus pengambil langkah langsung, dan siklus interrupt. Masing-masing siklus masih dapat diuraikan kembali menjadi langkah-langkah yang lebih kecil lagi, yaitu micro-operation. Suatu micro-operation biasanya berupa transfer antar register dan interface eksternal seperti sistem bus, atau suatu operasi ALU biasanya aritmetik dan logik. Nah, operasi kontrol unit micro-operation. Nah, di dalam CPU terdapat operasi yang disebut dengan operasi mikro, di mana operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer antara CPU sehingga fungsi-fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Salah satu cara dalam melakukan operasi mikro tersebut dengan menggunakan bahasa transfer register atau register transfer language. Nah, RTL atau sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau melaksanakan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi RTL. Nah, fungsi micro-operation. Operasi mikro mengatur fungsi-fungsi yang pertama, membuka atau menutup suatu gerbang dari sebuah register ke sebuah bus. Kedua, mentransfer data sepanjang bus. Yang ketiga, memberi inisial sinyal-sinyal kendali seperti read, write, shift, clear, dan set.
Keempat, mengirimkan sinyal-sinyal waktu. Kelima, menunggu sejumlah periode waktu tertentu. Dan keenam, menguji bit tertentu dalam sebuah register. Kemudian, cara kerja micro operation. Nah, yang pertama, main fetch, yaitu suatu instruksi dari memori. Yang kedua, memberikan kode instruksi untuk menentukan operasi-operasi yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, menentukan sumber dan tujuan data dalam perpindahan data. Keempat, mengeksekusi operasi yang dilakukan. Nah, micro operation ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, yang pertama, kelebihan dari micro operation. Nah, kelebihan micro operation yang pertama adalah rancangan microprogrammed relatif mudah diubah-ubah dan dibetulkan. Nah, menyediakan kemampuan diagnosis yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardware. Kedua, utilasi. Utilasi memori utama dalam komputer microprogrammed biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali. Dan kelebihan yang ketiga adalah pengembangan ROM lebih lanjut dalam kaitan dengan harga dan waktu akses secara lebih jauh justru menguatkan posisi dominan pemrograman mikro. Salah satunya dengan menyertakan unit memori ketiga disebut sebagai nano memori atau tambahan bagi memori utama dan memori kendali. Dalam mengerjakan hal ini, mungkin terjadi pertukaran yang menarik antara pemrograman mikro, horizontal, dan vertikal. Nah, selain terdapat kelebihan dari micro operation ini juga memiliki beberapa kekurangannya. Di antaranya yang pertama, karena waktu akses memori kendali RAM menentukan kecepatan operasi control logic unit. Maka kendali microprogrammed mungkin menghasilkan control logic unit yang lebih lambat dibandingkan dengan kendali hardware. Yang kedua, alasannya bahwa waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu instruksi mikro juga mencakup waktu akses ROM. Sedangkan suatu keterlambatan dalam CPU hardware hanya mungkin disebabkan oleh keterlambatan waktu penyebaran melalui perangkat keras yang relatif sangat kecil. Digunakan hanya jika sistem ini tidak terlalu kompleks dan hanya memerlukan beberapa operasi kendali. Nah, control unit memiliki input dan output. Nah, di antara inputnya yaitu input berarti masukan. Nah, beberapa fungsi untuk menerima dan membaca inputan, kemudian menuliskan dan disimpan ke memori. Nah, yang termasuk dalam input control unit ini, yang pertama adalah clock atau waktu. Clock atau waktu adalah cara kontrol unit dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Nah, yang kedua adalah instruction register. Nah, opket instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Dan yang ketiga, flag. Flag ini digunakan untuk unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU. Yang keempat, control sinyal to control bus. Memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Nah, yang kedua selanjutnya adalah output, yaitu keluaran.
Nah, output terbagi fungsinya. Yang pertama, sinyal kontrol dalam CPU atau kontrol sinyal in CPU. Nah, output ini terdiri dari dua macam sinyal. Yang pertama, sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register, dan yang kedua, sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan ALU atau arithmetic logic ini yang spesifik. Nah, jenis yang keduanya, fungsi yang keduanya adalah kontrol sinyal to control bus. Nah, output sinyal ini juga memiliki dua macam sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input atau output. Nah, teman-teman, itulah hasil pembahasan materi pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.